santai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ya, perkenalkan saya Hernanditya Yulianto Putra dari kelas P dengan NIM 2024 53124. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi. Dan sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak Arif Setiawan yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat hasil presentasi saya. Nah, lanjut ke topik pembahasan. Nah, di Salon Elisa ini kita menemukan beberapa bukuannya atau mungkin catatan-catatannya dia. Nah, pada bulan pertama, tepatnya tanggal 2 bulan Oktober tahun 2020. Tanggal 11 Oktober tahun 2020, Elisa mulai mengumpulkan uangnya untuk sebagai modal awal dari salon Elisa. Nah, di sini kita lihat modal awalnya dia 10 juta. Kemudian dia mengambil utang dari bank tanggal 12 Oktober sebesar 1 juta rupiah. Maka jika ditotalkan, total keseluruhannya mencapai 11 juta. Nah, ini dari modal dasarnya dia untuk mendirikan di salon Elisa ini. Nah, kemudian di tanggal 13, ada orderan salon, ada orderan jasa rias. Waktu itu harganya masih 600.000. Makanya di sini dimasukkan 600.000 ke dalam kas harta. Nah, kemudian di utang dan modal juga ditambahkan 600.000, sama seperti kas yang masuk. Jadi total keseluruhan saldonya jadi 11 juta 600 di sini. Nah, kemudian ada lagi jasa rias kredit tapi. Nah, ini kenapa dia kok bisa masuk ke kredit? Karena dia masuk jasa riasnya kredit. Jadi di penghitungan harta dia masuk ke piutang. Dari piutang, tapi untuk utang plus modal kita tetap masukkan di sini. Jadi di modal dia ada tambahan 2 juta juga. Nah, kemudian untuk total saldo tidak boleh berbeda antara harta dan utang plus modal. Nah, jadi di sini kalau kita totalkan, dia akan mencapai 13 juta 600. Sedangkan di sini harusnya sama juga, 13 juta 600. Ya kan? Nah, kemudian untuk gaji karyawan, dia mematok dengan harga 100.000. Nah, makanya di harta di kasnya si Salon Elisa akan dikurangi 100.000. Begitu pula di utang dan modal. Ada pengurangan 100.000 di sini. Jadi untuk total keseluruhan dia berada di 11 juta 500. Nah, ini juga sama. Oh, sorry, 13 juta 500. Ini juga sama. Nah, di sini ya kita lihat yang sum ini aja ya. Lihat sum ini aja ya. Nah, kemudian ada penarikan uang. Nah, ini mungkin Elisa ada sedang kebutuhan, kita anggap aja sebagai gajinya dia. Dia mengambil gaji dengan patok 200.000 di sini. Kalau kita lihat juga sama, ada pengurangan di sini. Dan total di bulan 1, untuk harta keseluruhan dia 13 juta 300. Sedangkan utang plus modal dia juga berhenti di 13 juta 300. Nah, jadi nilai dari harta dan utang plus modal ini nggak boleh berbeda. Jadi mereka harus bernilai sama. Walaupun ada piutang di sini, ada peminjaman di sini, ada apa di sini, tetap nanti pencatatannya harus sama dan total keseluruhan juga harus sama. Jadi tidak boleh ada perbedaan di sini. Nah, lanjutnya ke bulan kedua. Nah, ini salon mulai agak banyak transaksinya ya. Dimulai dari bulan November, tanggal 9, dia melakukan pembelian alat make up secara tunai. Nah, kita lihat di sini ada minus dana 500 di kasnya. Dan ini dari hartanya si salon ini akan berkurang 500.000. Sedangkan di utang plus modal, dia masuk ke modal tapi berkurang 500.000. Kenapa nggak masuk ke utang? Karena ini bukan bukan mm, utang atau ada atau langsung dibayarkan secara tunai. Makanya dia masuk langsung pengurangan modal, bukan pengurangan hutang. Nah, lanjutnya tanggal 12 November 2020, si Elisa mulai melakukan pembayaran hutang bank pada tanggal 12 Oktober. Ini kalau kita ingat, di sini dia ada hutang 1 juta. Nah, dia mulai bayar di sini. Nah, di sini kasnya berkurang 1 juta. Begitu pula dengan hutangnya. Makanya di sini kan hutang yang awalnya 1 juta, dia kurangin 1 juta di tanggal 12 ini.
kemudian akan menjadi nol di hutangnya. Kemudian sisa modal tetap 11 juta karena ini tidak ada pengurangan apa-apa. Jadi pengurangannya hanya di hutang aja. Nah, selanjutnya untuk total saldo tidak boleh berbeda dengan utang plus modal. Jadi kalau kita tambahkan di sini ini 11.800.000, sedangkan modal juga 11.800.000. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Nah, kemudian masuk ke pelunasan kredit tanggal 14 Oktober. Nah, di sini terjadi pemindahan mutasi aja. Dari yang awalnya ada piutang di 2 juta, si Elisa ada uh, ada orang hutang di Elisa, kemudian dibayarkan 1 juta. Nah, makanya di sini piutang dikurangin 1 juta dan berakhir jadi 1 juta rupiah. Nah, ini jadi kalau kita totalkan tidak ada perubahan di utang plus modal 11.800.000. Untuk kas dan piutang atau hartanya dia juga tetap sama, stay di 11.800.000. Nah, kemudian gaji karyawan, mungkin karena karyawannya sudah mulai banyak dan bertambah, dia mentarif menjadi 1 juta rupiah di sini. Nah, makanya kita lihat kalau di sini masuk ke langsung kas, potong kas, dia 1 juta rupiah. Dan untuk modal juga sama, langsung dipotong 1 juta rupiah di sini. Makanya untuk total keseluruhan dari saldo di tanggal 15 November, dia ada di 10.800.000. Nah, ini sama kan? Nah, kita lihat dari sumnya tadi, sama dia. Oke, lanjut. Di tanggal 16, Elisa mengambil gajinya. Dan ini kalau kita lihat gajinya sebesar 2 juta rupiah di bulan November. Dia ambil uang sekitar 2 juta rupiah untuk biaya gajinya dia selama bekerja di salon Elisa sendiri. Nah, kalau kita lihat dia langsung potong dari kasnya. Jadi harta dia potong 2 juta. Habis itu modal, utang plus modal ini dia potong juga 2 juta di sini. Nah, kenapa dia potong? Nah, tadi alasannya agar nilai dari harta dan utang plus modal itu tetap sama. Ini kalau kita lihat dia 8.800.000 dan sini juga 8.800.000. Oke. Nah, kenapa bukan piutang yang kepotong? Karena ini bukan piutang, ini masuknya pembayaran. Jadi makanya dia ambil dari kas. Kemudian lanjut ke Jasarias. Nah, Jasarias ini masuk ke piutang karena berupa kredit. Jadi dia menawarkan beberapa dua tarif pembayaran ya. Kalau di sini kita lihat ya, ada kredit, ada tunai. Nah, kalau untuk kredit dia jatuh di harga 7.500.000, sedangkan kalau di tunai dia jatuh di harga 7 juta. Nah, pasti ada selisih harga lah antara kredit sama tunai. Di mana di mana aja tokonya pasti begitu. Ini kalau kita lihat ada di piutang ini ada bertambah 7.500.000 yang saya katakan tadi. Ada kredit di sini, ada kredit yang bertambah. Makanya di sini ditambahkan bukan dikurang. Nah, begitu juga dengan modal. Kenapa dia masuk ke modal bukan hutang? Kalau ingat kalau di sini dia utang, maksudnya dia ada utang, ada pinjaman dia. Si salon Elisa itu meminjam sesuatu, meminjam uang. Makanya dimasukkan ke sini. Kalau dia dipinjam orang atau ada orang yang nunggak pembayaran ke dia, dia masuk tetap modal. Begitu. Nah, kemudian untuk saldonya ini 16.300.000, yang di sini juga harusnya sama. Tuh, 16.300.000. Jadi harus sama. Kemudian sini ada jasa Tias tunai di tanggal 25 November. Dia masuk ke kas dan di sini masuk ke modal. Kalau ini udah jelas kita udah tahu, udah paham seperti yang tadi. Kemudian total saldo sini ada hutang bank. Nah, mungkin di sini tanggal 27 November si Elisa mulai melakukan peminjaman hutang bank lagi sebesar 10 juta. Nah, ini dia baru masukkan ke hutang di sini. Kenapa kok nggak masuk ke piutang? Karena tadi konsepnya seperti yang kita jelasin. Kalau masuk ke piutang, itu artinya ada yang meminjam atau ada yang si salon Elisa masih ada dipinjam uangnya atau hartanya ke pihak lain. Dia melakukan peminjaman, bukan dia melakukan pinjam uang. Kalau masuk ke hutang plus modal, dia masuk peminjaman bank. Ini kadang banyak yang keblinger antara hutang sama utang. Nah, ini masih sama. Kita nggak boleh berbeda di antara total harta sama utang plus modal. Jadi kalau dilihat 33.300.000 dan sini juga sama 33.300.000.
Lanjut ke pembelian aksesoris tunai. Nah, ini mungkin tadi si Elisa tujuan pinjemnya untuk ini ya. Jadi tanggal 30 November si Elisa melakukan pembelian aksesoris salon, entah itu berupa kursi atau pengecetan atau apa. Nah, ini sebesar 12 juta. Jadi dia kurangin lagi dari uang kasnya. Jadi dia ambil dari harta kas si salon Elisa. Dan untuk si utang plus modal, dia juga akan dipotong di sini. Jadi dia akan mengalami pengurangan di modal usahanya dia sebesar 12 juta itu tadi. Nah, untuk saldonya ini tetap sama konsepnya. Dia tidak boleh ada perubahan antara harta dan utang plus modal. Jadi kalau di sini totalnya 11 juta 300, sini juga sama. Sorry, 23 21 juta tadi ini. 21 juta 300 sama-sama 21 juta 300. Maka saldo di bulan kedua hasilnya sama. Dan ini bisa kita anggap valid karena tidak ada selisih di sini. Oke, lanjut ke bulan ketiga di bulan Desember tepatnya. Nah, ini cuma ringkasan dari bulan November untuk saldo akhirnya. Ya, kita lihat di sini kan sama nih angkanya. Nah, ini pun juga pada rumus sama dengan, jadi nggak mungkin ada perubahan. Nah, di tanggal 2 Desember, si salon Elisa dapat penawaran lagi nih untuk aksesoris tunai. Makanya ini ada penambahan 7 juta di kas. Ini juga di modal ada penambahan 7 juta. Untuk saldo tetap konsep sama, dia tidak boleh berbeda antara sisi utang. Sorry, tadi ada sedikit gangguan. Jadi tadi baterai laptopnya tiba-tiba mati. Kita nggak tahu. Nah, lanjut ya. Lanjut ke bulan apa tadi? Ini nih. Jadi ke pembelian aksesoris di bulan November tanggal 30. Nah, jadi mungkin peminjaman si Elisa kepada bank sebesar 10 juta ini ada hubungannya sama pembelian aksesoris. Jadi dia di sini ada pengeluaran 12 juta. Entah itu untuk upgrade meja, kursi atau hiasan dinding. Nah, jadi dia ada peminjaman di sini, ada pengeluaran di sini. Kalau kita lihat sini ada minus 12 juta dan minusnya masuk di kas, selalu kas. Dan untuk ini masuk ke modal minusnya. Jadi untuk total saldonya tetap harusnya jatuh 21 juta 300 dan ini juga sama seharusnya. Tuh, ya kan? Jadi totalnya sama semua. Oke, lanjut ke bulan 3. Di bulan ketiga, seperti biasa kolom pertama itu ringkasan pada bulan November dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ringkasan dari bulan sebelumnya. Ini sama semua totalnya apa masuk ke kas atau piutang atau utang atau modal ini sama. Jadi ada perubahan di sini. Nah, kemudian di tanggal 2 Desember si salon Elisa dapat jasa rias nih dan dia dibayarkan secara tunai. Makanya di sini ada penambahan kas sebesar 7 juta. Dan total kas jadi 19 juta 800. Jika ditambahkan dengan piutang, dia akan menghasilkan 28 juta 300. Nah, untuk modal karena tadi ada tambahan 7 juta dari desa rias, dia dimasukkan ke modal usaha. Nah, modal usaha di sini bertambah menjadi 18 juta 300. Dan jika kita totalkan, akan jadi 28 juta 300. Sini kita lihat sama, ada samaan di sini. Sorry. Nah, 28 juta 300. 28 juta 300 sama ya. Nah, kemudian pada bulan 7 juga sama, ini ada jasa rias, besarannya juga sama 7 juta, ini juga mempengaruhi seperti yang tadi kita jelasin. Nah, kemudian masuk ke ini tanggal 14 Desember. Pelunasan jasa rias kredit tanggal 14 Oktober. Kalau kita lihat 14 Oktober di sini, ramai sekali ya. Dia ada jasa rias masih kredit 2 juta di sini. Dan ini belum dibayarkan, baru dibayar 1 juta ternyata di bulan November ya, tanggal 13. Dia mulai melunasin lagi di sini 1 juta. Nah, piutangnya jadi berkurang lagi 1 juta di sini. Jadi ada pembayaran, ada masuk dari piutang masuk ke dalam kas. Dan ingat, ini tidak mengubah dari utang atau modal. Jadi utang dan modal tetap, karena yang ada perbedaan mutasi cuma dari kas dan piutang. Kemudian lanjut ke tanggal 15 ada gaji karyawan. Kayaknya di sini ada pola ya. Tiap tanggal 15 sama 16 si Elisa itu pasti bayar karyawan sama target gajinya dia. Ini sama 1 juta dan 2 juta untuk Elisa.
Nah, ini untuk saldonya juga kita sama hasilnya. Sorry. Ini 34.300 dan sini juga 34.300 sama. Oke, selanjutnya tanggal 21 Desember si salon Elisa ini melakukan pembelian alat make up secara tunai. Makanya dia di sini langsung masuk ke pemotongan kas sebesar 2 juta. Dan modelnya juga jangan lupa kita kurangin 2 juta karena tadi ada ada pembelian di sini. Ini juga sama ditotalkan 30 juta 30 juta 300 20 juta 300. Oke. Kemudian tanggal 22 ada pelunasan jasa rias kredit tanggal 20 November 2020. Nah, kalau kita lihat tanggal 20 memang ada jasa rias di sini dan ini dibayarkan secara kredit. Jadi dia belum ada pembayaran sama sekali. Nah, dan di sini dia membayar setengah dulu kayaknya 3.750 soalnya. Nah, di sini cuma ada mutasi dari kas ke piutang. Oh, sorry, dari piutang ke kas. Nah, kemudian tanggal 24 Desember ada THR karyawan. I see. Jadi si Elisa mungkin memberikan tunjangan untuk hari Natal di sini. Nah, kita bisa tahu sih. Nah, di sini kalau kamu lihat saldonya, itu tetap bakal sama. Kalau kali kita sum di sini, 29.300 dan di sini pasti 29.300. Oke. Kemudian tanggal 27 Desember ada pembayaran utang di sini. Nah, kalau ini pembayaran hutang dari bank ya. Dari tanggal 27 November. Kita lihat 27 November ada utang 10 juta. Kemudian Elisa membayarkan pada bulan 27 Desember 5 juta. Nah, kemudian utangnya sisa 5 juta lagi di sini. Makanya dia langsung ada pengurangan di hutang dan ada pengurangan juga di kasnya. Ini kalau di total juga sama. 24 juta 200, 24 juta 300. Nah, kemudian dia tanggal 30 Desember 2020 melakukan promosi sosial media. Harganya sekitar 750.000. Nah, kalau kita lihat di sini antara kas dan modal udah berkurang ya. Dan ini tetap sama untuk hasilnya 23 juta 550. Ini juga sama. Lanjut ke bulan keempat. Nah, seperti biasa ini nggak ada yang berbeda dari yang tadi. Ringkasan, terus ini ada kredit, jasa rias kredit, dia masuk lagi ada penambahan kredit di sini, ada penambahan kredit sebesar 7.500 di sini. Nah, kemudian ada pembelian alat tunai lagi. Pembelian alat make up secara tunai. Oh, ini beda ya. Dia tanggal 6 Januari ada pembelian alat make up secara tunai lagi. Entah itu bedak atau founder atau apa, saya kurang tahu. Tapi di sini ada biaya, ada kas yang berkurang 2 juta. Dan untuk modal juga harus dikurangin karena ada pengeluaran juga. Nah, untuk saldonya total keseluruhan pasti sama 29.050. 29.050. Kemudian ada tambahan modal dari Mrs. Elana sebesar 10 juta. Nah, kalau ada tambahan modal berarti kan dia ada tambahan masukan tuh, baik dari harta maupun utang plus modal. Jadi untuk harta kita masukkan dalam kas, kemudian untuk hutang plus modal kita masukkan ke modal karena ini kayaknya masih family, jadi dia nggak masuk ke utang tapi masuk ke modal. Mungkin entah itu hadiah dari si Elana karena namanya mirip sama Elisa, mungkin masih satu saudara atau kerabat dekat gitu. Nah, kalau kita lihat di sini juga total keseluruhannya sama 39 juta, ini juga 39 juta 50. Kemudian tanggal 15, biasa 15-16 ini gaji karyawan dan gajinya si Elisa. Kemudian tanggal 18 Januari dia ada melakukan pembelian aksesoris salon secara tunai sebesar 8 juta. Nah, ini ada dikurangi lagi nih modal sama kasnya. Kemudian pelunasan rias kredit tanggal 20 November dia lunasin lagi yang setengahnya tadi itu. Kayaknya tadi masih ada utang setengah atau ini. Nah, ini sama nih. Dia kurangin, dia bayar lagi nih tanggal 20 November 2020-nya
pelunasan di Januari 2021. Jadi dia selesaiin utangnya di sini. Nah, untuk total harta dia jatuh di 28.050.000. Harusnya utang plus modal juga nggak boleh beda dari angka ini. Kita lihat di sini 28.050.000. Kemudian ada jasa rias pada tanggal 25 Januari 2021 sebesar 7.500.000. Nah, kalau kita lihat angka 7.500.000 kita pasti udah tahu kalau dia secara kredit. Soalnya tadi di atas kredit 7.500.000, sedangkan secara tunai dia akan jatuh ke 7 juta. Kemudian untuk pembayaran hutang tanggal 27 November 2020, si Elisa kan hutang bank. Dia melakukan pelunasan tanggal 27 Januari 2021. Jadi di sini ada pengurangan kas lagi untuk pembayaran hutang, dan utang dari salon si Elisa selesai di sini. Jadi kalau kita lihat di sini kan setelah pengurangan 5 juta totalnya 0. Jadi ini dia nggak ada utang sama sekali, dia full modal di sini. Begitu juga di sini kita kalau lihat masih ada piutang sebesar 15 juta. Kemudian dikurangi lagi pada tanggal ditambah lagi pada tanggal 29 Januari 2021 sebesar 7.500.000. Ada jasa rias lagi tapi pembayaran berupa kredit. Nah, untuk total saldo harus sama, 38.050.000. Di sini 38.050.000. Jadi untuk bulan keempat kita bisa nyatakan bahwa pembukuan ini valid. Lanjut ke ke bulan 5, tepatnya bulan Februari tahun 2021. Seperti biasa, tabel pertama pasti dia berisi ringkasan bulan sebelumnya. Kemudian lanjut ke tanggal 5. Nah, ini ada jasa rias tunai di sini. Dan kalau kita lihat dia langsung masuk ke kas tanpa masuk ke piutang karena ini langsung tunai, bukan kredit ya seperti yang sebelum ini. Ini modal juga bertambah 7 juta di sini. Ini kayaknya kan. Sorry. Ini 0 nggak usah diperhatiin, ini kayaknya salah tulis. Nah, kemudian untuk tanggal 8 Februari dia ada pembelian alat make up lagi. Nah, ini mungkin bedak atau foundation ya. Nah, itu habis, dia mulai stok lagi. Tiap bulan soalnya ada ini pembelian ini. Dan ini seperti yang kita tekankan berkali-kali, ini harus sama antara utang plus modal sama harta. Kalau sini 43.050.000, ini juga sama. Nah, jasa rias tunai, ini masuk nih tanggal 9, ada penambahan 7 juta di kas dan modal karena ada jasa rias tunai di sini. Seperti biasa tanggal 15 dan tanggal 16 ada pembayaran kewajiban baik gaji karyawan maupun gaji Elisa itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sini jatuhnya harusnya sama antara harta dan utang plus modal 47.050.000, 47.050.000 sama. Kemudian ada kebutuhan aksesoris salon dan dibeli secara tunai. Kebutuhan aksesoris salon. Nah, ini mungkin dia melakukan maintenance bulanan. Jadi tiap bulan ada pengeluaran sebesar 8 juta, entah itu untuk listrik, air, mungkin ada peralatan yang perlu diperbaiki. Jadi dia keluar 8 juta tiap bulan untuk itu semua. Kemudian tanggal 19 dia melakukan pelunasan. Oh, ternyata ada pelunasan, bukan dia melakukan pelunasan, tapi ada pelunasan dari jasa rias kreditnya. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa jasa rias yang dilunasin nih antara tanggal 4, 25 dan 9 Januari. 4, 25, 9. Oke. Nah, total keseluruhannya 22.500.000. Nah, di sini kenapa nggak ada? Karena tadi yang saya jelasin bahwa kalau ada pelunasan atau pembayaran piutang itu hanya terjadi perpindahan dari piutang masuk ke kas. Jadi cuma ada penggeseran angka di sini ya. Jadi tidak mau mengaruhi utang plus modal karena tidak ada penambahan modal ataupun penambahan hutang di situ. Nah, selanjutnya pada tanggal 22 Februari ada jasa rias lagi berupa kredit.
Nah, ini habis dilunasin, terus ada yang kredit lagi ternyata di sini. Habis itu tanggal 27 ada perbaikan peralatan salon. Nah, mungkin head dryer perlu diganti atau mungkin catokannya itu perlu ditambah atau gimana. Ini ada lagi pengurangan 5 juta di sini. Di sisi kas sama sisi modal. Kenapa nggak diutang? Seperti yang kita jelasin, karena dia melakukannya secara cash. Jadi dia langsung selesaiin pada transaksi itu juga. Jadi pengurangannya 5 juta di kas dan 5 juta di modal. Kemudian ada jasa rias dibayarkan secara tunai, ada penambahan lagi 7 juta masuk ke kas dan masuk ke modal. Saya ingatin lagi ya, untuk kas dan modal itu harus sama, semuanya ini ada tambah 7 juta, barisnya ada tambah 7 juta, sini ada kurang 5 juta, barisnya ada 5 juta. Jadi untuk total harta dan utang plus modal itu tidak boleh berbeda. Kalau di sini 48 juta 550, di sini juga harus sama. 48 juta 550. Jadi totalnya sama. Oke, di bulan kelima kita udah betul untuk angkanya sesuai semua. Lanjut ke bulan ke-6, bulan Maret. Ini bulan ke-6, bukan berarti Maret bulan ke-6 ya, maksudnya bulan ke-6 dari transaksi. Seperti biasa, tiap awal itu pasti ringkasan dari bulan sebelumnya. Di bulan Februari 2021 ada 41 juta 50.000 untuk kas dan 7 juta 500 untuk piutang. Jadi masih ada 7 juta 500 nih orang pinjam ke Elisa. Sedangkan untuk modal pure di 48 juta 550. Dia tidak ada utang sama sekali di sini. Tanggal 6 Maret ada 2 transaksi ternyata di sini kalau kita lihat. Ada kredit dan ada pembelian. Jasa rias secara kredit dan ada pembelian. Untuk jasa rias secara kredit kita masukkan ke piutang. Kenapa? Karena seperti yang saya jelasin, karena ini dibayarkan secara kredit, berarti ada orang yang pinjam uang ke Elisa, ke salon Elisa. Berarti dia ada penambahan di piutang di sini. Modal juga bertambah. Akhirnya totalnya sama 56 juta 50.000. Kemudian untuk alat, untuk pembelian alat makeup secara seni ada pengurangan 2 juta dan ada pengurangan 2 juta juga di sini. 54 juta 50.000. Ada penambahan alat salon. Nah, ini ada penambahan alat lagi. Jadi ada pengurangan secara kas dan pengurangan secara modal sebesar 10 juta tadi. Nah, makanya di sini kalau kita lihat utang plus modalnya 44 juta. Kemudian kas plus hutang itu 44 juta, harusnya 44 juta 40.000. Nah, ada kenaikan gaji karyawan. Kalau kita lihat dari transaksi ini, dia ada penambahan alat salon, pasti ada penambahan karyawan. Kenapa? Mungkin dia nambah lagi tempat duduk atau beberapa set lagi ditambah sama dia di salon itu. Makanya dia ada penambahan mungkin 4 kali lipat daripada biasanya. Nah, di sini juga Elisa menaikkan gajinya nih. Ini mungkin dia mulai merasa bahwa pendapatan salonnya lumayan, jadi dia harus naik gaji di sini. Jadi udah 2.500.000 sekarang dia. Terus tanggal 17 Maret dia ada pembelian aksesoris salon secara tunai sebesar 10 juta dan ini langsung dipotong ke kas. Ini dipotong ke modal juga 10 juta. Nah, ini pasti sama ini 27.550 sama ini nih 27.550. Oke. Kemudian masuk ke pelunasan rias kredit tanggal 22 Maret ada pelunasan 15 juta di sini. Dia ngelunasin yang pada bulan Februari sama bulan Maret. Dia selesai di sini berarti untuk piutangnya udah nggak ada lagi. Dan ingat ya, untuk pelunasan kredit atau pelunasan piutang itu hanya terjadi mutasi di harta. Jadi tidak ada perubahan apapun di utang plus modal. Karena modalnya nggak bertambah, utangnya juga nggak bertambah. Jadi cuman perpindahan mutasi dari piutang pindah ke kas. Kemudian ada lagi jasa rias di tanggal 26 November. Dia melakukan jasa rias lagi secara kredit di sini. Sebesar 7.500.000. Ini juga kita tambahkan 7,5 juga di sini.
tanggal 27 Maret 2021 ada pembayaran kebutuhan salon sebesar 5 juta. Nah, ini ada pengurangan kas di sini 5 juta, dan sini juga modal harus berkurang juga 5 juta karena sini ada pengurangan. Ini 30 juta 50 ribu, di sini nggak boleh berbeda, harusnya 30 juta 50 ribu. Hasil samnya sama. Kemudian di transaksi di terakhir pada bulan Maret 29 Maret 2021 ada pelunasan jasa rias secara kredit. Nah, ini kalau kita lihat dia melunasin yang tadi. Jadi kalau di sini ada jasa rias secara kredit, sini ada pelunasannya sebesar 7.500.000. Jadi di sini cuma ada mutasi di harta ya, tidak ada perubahan di modal utang plus modal sedikit pun. Nah, untuk total keseluruhan utang plus modal itu berada di 30.050.000. Seharusnya ini jika ditambahkan juga sama. Coba kita cek. 30.050.000. Jadi totalnya sama. Tidak ada yang lebih atau yang kurang. Nah, ini bisa kita katakan pada bulan ke-6 transaksi pembukuan yang di salon Elisa udah valid. Nah, mungkin sekian ya dari saya ya, karena transaksi salon Elisa hanya sampai bulan ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.